Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Aji. Kali ini akan membahas persiapan PTS 2 untuk bab tekanan ya. Jadi PTS 2-nya nanti ada dua bab, tekanan dan getaran. Nah, cuman yang kali ini kita akan bahas tentang tekanan. Baik, yang pertama adalah pengertian tekanan adalah jadi kalau misalnya kalian hafal dengan rumusnya itu gampang, kalian bisa mengartikannya dari rumus. Maksudnya seperti apa sih Pak Haji? Maksudnya seperti ini. Tekanan itu P sama dengan F per A. Nah, jadi ini bisa diartikan yang pertama ya, gaya persatuan luas. Nah, gaya persatuan luas ini adalah pengertian yang paling gampang dilihat dari rumus. Oke ya. Nah, cuman kalau yang lebih mendekati sesuai ya, gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu. Pada luas penampang tertentu. Penampang. Ya, luas penampang tertentu gitu ya, tertentu nih. Kemudian yang ketiga, perbandingan gaya dengan luas penampang. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi tekanan. Oke ya, faktor yang mempengaruhi tekanan. P sama dengan F per A. Ya, kita lihat saja, ini nggak perlu bingung. Rumus P kan F dibagi A, berarti yang mempengaruhi siapa? F. F adalah gaya. A adalah luas penampang. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke nomor-nomor berikutnya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nah, ya dihafalkan rumusnya saja. Yang paling gampang itu pokoknya menghafalkan rumus. Jadi pH sama dengan rho G H. Berarti yang mempengaruhi pertama adalah rho, yaitu adalah massa jenis. Kemudian G, percepatan gravitasi. Kemudian H, kedalaman. Jadi jangan keliru, H di tekanan hidrostatis itu adalah kedalaman, bukan ketinggian. Oke ya. Selanjutnya, sebutkan pemanfaatan prinsip kerja tekanan hidrostatis. Oke, prinsip kerja tekanan hidrostatis yang pertama itu adalah tandon ya. Jadi pipa di dasar tandon. Maksudnya gimana sih Pak? Jadi agar mengalir, maka pipa biasanya kalau pemasangan pipa-pipa air itu di tandon itu ditaruh di dasar. Kenapa kalau ditaruh di dasar? Agar tekanan hidrostatisnya paling besar. Oke ya, pemasangan pipa. Jadi nulisnya kita pemasangan pipa gitu aja ya. Pemasangan pipa. Pemasangan pipa. Kemudian yang kedua adalah bendungan. Nah, jadi bendungan itu tidak dibikin lurus seperti tembok rumah, tidak seperti itu. Nah, kenapa Pak Haji kok dibikin tidak seperti tembok rumah? Ya karena bendungan bukan rumah. Bukan. Artinya seperti ini kan bendungan ya. Jadi yang bagian dasarnya itu kan agak seperti ini. Nah, jadi betonnya itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Nah, ini fungsinya apa? Karena yang bagian dasar itu menahan tekanan yang lebih besar. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas pemanfaatan prinsip kerja hukum Pascal. Nah, hukum Pascal yang pertama yaitu adalah uh, infus. Nah, infus itu juga hukum Pascal ya, infus. Selanjutnya
dongkrak yang hidrolik ya. Nah, kemudian selain dongkrak, pipa hidrolik itu contohnya yang ada di eskavator. Ya, kalau kalian belum tahu eskavator biasanya nyebutnya beko, tapi sebenarnya beko itu adalah merek dari eskavator ya. Jadi eskavator yang bisa ngeruk itu, nah itu pakai pemanfaatan pipa hidrolik seperti itu. Selanjutnya pemanfaatan prinsip kerja hukum Archimedes. Yang pertama paling umum ya kapal selam. Kayak kapal selam bisa tenggelam, bisa melayang, bisa terapung. Selain itu ada balon udara. Balon udara. Oke, kemudian apa lagi ya? Ya sementara inilah ada dua, nanti silahkan browsing di Google lebih banyaknya ya kan. Kapal selam ada jenis-jenisnya juga, balon udara juga ada jenis-jenisnya juga seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep tekanan hidrostatis ya. Nah, jadi tekanan hidrostatis itu semakin di bawah atau semakin dasar, semakin jauh dengan permukaan air, maka tekanannya akan semakin besar. Kita lihat ikan A dan ikan B. Oke ya, ikan A dan ikan B. Yang berada di lebih bawah kan ikan B-nya. Nah, maka tekanan yang dialami ikan B itu nanti akan lebih besar. Jadi boleh kita tulis tekanan hidrostatis ikan B lebih besar dari tekanan hidrostatis ikan A. Kenapa Pak? Ya karena rumusnya pH sama dengan rho GH. Jadi besarnya pH itu dipengaruhi oleh H salah satunya atau kedalaman. Itu adalah konsep dari tekanan hidrostatis. Jadi yang terbesar, yang lebih besar yang mana? Yang B. Yang lebih kecil yang A, karena A lebih dekat dengan permukaan. Jadi konsep tekanan hidrostatis itu seperti itu ya. Nah, jadi semakin bawah ikannya ya semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami. Lanjut selanjutnya konsep hukum Pascal. Konsep hukum Pascal itu biasanya dirumuskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Pak, yang satu yang mana, yang dua yang mana? Tergantung nulisnya sebenarnya. Kalau di sini F1 ditulis bagian yang sempit ya berarti gaya yang ada di penampang kecil. A1 berarti ya penampang kecilnya. Kalau misalkan ini adalah F2 itu di sini penampang yang besar F2, nah ya berarti yang luasan lebar atau penampang besar. Nah biasanya ini kita disuruh mencari gayanya ya, kita disuruh mencari gaya. Kalau mencari gaya di F1 gimana Pak? Tinggal kita pindah ruas A1 nya. Jadi kalau mencari F1, kita mencari F1 dulu ya. F1 sama dengan, ini tetap ditulis F2 per A2. Nah A1 nya dia penyebut, kalau dipindah ruas menjadi pembilang. Nah jadi gini. Oke ya, ini kalau mencari F1, jadi bentuknya nanti rumusnya jadi itu. Nah. Oke, selanjutnya kalau mencari F2. Mencari F2 sama dengan, nah A2 nya yang dipindah sekarang. Ini tetap ditulis F1 per A1 nanti dikali oleh A2. Nah jadi bentuk F2 jadi gimana Pak Haji? Ya sama F1 kali A2 per A1 ini ya, tinggal dibalik. Nah bentuknya seperti itu. Oke, itu udah konsep hukum Pascal. Oke, selanjutnya konsep manometer raksa terbuka. Nah ini sudah pernah Pak Haji jelaskan ya. Jadi ini tuh sama kayak orang dorong-dorongan. Jadi gas di sini tuh mendorong, kemudian ini tekanan udara itu juga mendorong. Tekanan udara itu ya udara di sekitar kita. Jadi kalau ada tabung U, di sini ada raksa, itu tekanan udara sekitar kita itu mendorong raksa. Nah, di sini ada gas-gas tertentu itu juga mendorong. Posisi pertama, jika ketinggiannya sama, berarti kan dorong-dorongannya seimbang. Kalau ketinggiannya sama berarti dorong-dorongannya seimbang. Artinya apa Pak Haji? Artinya di sini tekanan gas itu sama dengan P udara atau P atmosfer ya. ATM itu adalah atmosfer.
atmosfer, bukan anjungan tunai mandiri dikira ATM buat ngambil uang, bukan seperti itu. Oke. Kemudian kalau seandainya yang lebih tinggi itu kok bagian yang atmosfer, berarti yang menang adalah gas. Jadi tiupan gas itu lebih menang karena mendorong. Oke ya, mendorong. Nah, mendorong raksa agar menuju ke lubangnya atmosfer. Jadi ibaratnya ada selang terus kalian adu tiup-tiupan. Kalau cairannya itu mendekati lawanmu berarti kamu yang menang. Ya ini juga sama ini. Kalau ini mendekati yang atmosfer ya berarti gasnya yang menang. Otomatis boleh ditulis P gas lebih besar dari P ATM. Kalau yang seperti ini dia mendekati gas berarti gas yang kalah. Tekanan gas lebih kecil dari P ATM. Nah, atmosfer ini kan menggunakan raksa. Raksa itu adalah 76 cm Hg. Nah, sekarang kita cek kalau ada soal seperti ini misalkan ya, ada soal gambarnya seperti ini. Ada keran gasnya dibuka ternyata mampu mendorong raksa hingga selisihnya 8 cm. Artinya yang menang gas atau udara atau atmosfer di sini? Yang menang gasnya karena gas yang berhasil mendorong. Artinya tekanan gas lebih besar dari ATM. Kalau gitu gimana Pak caranya? Ya berarti P gas kan dia yang menang ya. 76 cm Hg ditambah dengan 8 cm. Ini nanti hasilnya menjadi 84 cm Hg. Pak kalau gasnya yang kalah gimana? Ya dikurang. Misalkan yang lebih tinggi adalah milik di sini. Jadi atmosfer itu dorongnya itu lihatnya dari mana sih Pak? Dari inil. Dari yang bagian gelapnya itu kan lebih condong ke sana. Kalau ini kan seimbang. Kalau ini kan lebih tinggian yang atmosfer berarti menang yang gas. Kalau ini tinggian yang gas berarti menang yang atmosfer seperti itu. Kalau ini tinggian yang atmosfernya di sini yang bagian kosong ini. Berarti yang menang yang gas seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya menghitung tekanan udara suatu tempat berdasarkan ketinggian. Kota Bandung berada pada 750 meter di atas permukaan laut, maka memiliki tekanan udara sebesar berapa gitu ya. Caranya yaitu kita pakai rumus yang ini. Nah, kita gunakan rumus ini. H sama dengan P ATM ya, ATM min P udara sekitar nih dikali dengan 100 nih, 100 meter. Oke, ini rumusnya, rumus umumnya. Nah, kalau kota Bandung itu 750 meter, ya berarti kita masukkan ketinggiannya 750 ini 750 meter. Sama dengan PATM berapa? 76 dikurang P nanti dikali 100. Gitu ya. Nah, karena perkalian, jadi kalau dipindah ruas 76 min P ya, dipindah ruas jadi dibagi 750 dibagi 100. Oke. Dibagi berapa? 7,5 sama dengan 76 min P. Berarti P jadi kan min P ya, ini negatif, pindah ruas jadi positif. 76 dikurang 7,5 berarti sisanya menjadi berapa ini? 68,5 cm Hg. Berarti tekanan udara di kota Bandung sekitar sekian. Untuk kota Bandung yang ketinggiannya 750 meter di atas permukaan laut. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 11. Menghitung tekanan pada zat padat, box 10 kg berbentuk kubus memiliki luas penapang sisinya 4 meter persegi. Tekanan yang dialami lantai sebesar, nah kita tahu masanya kan 10 kilo. Nah, kemudian yang dibutuhkan untuk mencari tekanan itu kan berat, berarti dicari beratnya dulu ya. W sama dengan M kali G sama dengan 10 dikali percepatan gravitasi, kalau nggak diketahui masukkan 10. Jadinya ini 100 Newton. Nah, ini A-nya penampangnya adalah 4 meter persegi. Oke, langsung kita kerjakan. P sama dengan F per A. Pak, F itu kan gaya, sedangkan di sini gaya berat sama. Oke ya, jadi artinya kalau F itu gaya secara umum, bisa gaya dorong, gaya tarik, gaya berat. Nah, kalau gaya berat ya sama termasuk gaya juga, makanya ini F-nya boleh dimasukkan dari hasil W 100 dibagi 4. Jadi hasilnya ini adalah 25 Newton per meter persegi. Seperti itu. Oke, next, lanjut lagi. Sekarang tekanan hidrostatis.
Oke, kita dikasih tahu kalau air ya itu ya, berarti rho air langsung saja 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi karena nggak dikasih tahu kita pakai 10. Kemudian kedalaman, nah kedalaman 140 cm berarti ini berapa? Hitungnya dari permukaan kalau kedalaman, berarti ini kan 80 cm. Nah berarti 80 cm berapa meter? 0,8 meter. Oke, langsung dieksekusi. pH sama dengan rho GH. Rho nya 1000, G nya 10, 0,8 berarti ini 8000 Pascal, atau satuannya boleh juga Newton per meter persegi. Oke, next, lanjut lagi yang nomor 13. Menghitung berat di dalam air. Balok volumenya 2 liter tercelup ke dalam air. Jika berat balok di udara 40 Newton, maka berat balok di dalam air sebesar berapa? Oke, kita ubah dulu ya. Volumenya itu kan 2 liter. 2 liter itu sama saja dengan 2 desimeter kubik. 2 desimeter kubik berarti 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Meter ke desi kan satu tingkat, karena kubik ya pangkatnya dikalikan min 3, harusnya min 1 jadi min 3 karena kubik gitu ya. Kemudian rho nya di dalam air berarti kan air. Oke, kalau air ya berarti 1000 kg per meter kubik. G nya berapa Pak? Karena gak diketahui ya 10 saja, 10 meter persegi kuadrat gitu ya. Kita cari gaya Archimedesnya dulu. Jadi kan benda itu kenapa kalau ditimbang di dalam air dia menjadi lebih ringan, karena dia mengalami gaya angkat ke atas. Ilustrasinya seperti apa Pak Haji? Ilustrasinya seperti ini. Gaya berat itu menarik ke bawah, nah gaya angkat atau Archimedes itu menarik ke atas. Jadi selisihnya nanti yang atau gaya berat dikurangi gaya angkatnya nanti yang kebaca di timbangan. Seperti itu ya. Menghitung FA rumusnya adalah rho GV. Rho nya 1000, G nya 10, di sini 2 kali 10 pangkat min 3. Seperti itu. 10 pangkat min 3, 1000 itu kan 10 pangkat 3 berarti habis. Pak saya bingung. Oke, kalau bingung seperti ini. 1000 dikali 10 berarti 10-nya pangkat 4. Dikali 2 kali 10 pangkat min 3. Nah 2 dikali 10 ini pangkat 4 sama pangkat min 3, 4 min 3 kan tinggal 1 ya. 2 kali 10 pangkat 1, 2 kali 10 pangkat 1 kan sama dengan 2 kali 10 ya, berarti ini 20 Newton. Jadi beratnya 40 diangkat ke atas sebesar 20 Newton. Sisanya berapa? Jadi rumusnya berat di air sama dengan berat di udara dikurang gaya angkat. Berat di udaranya 40, berat di gaya angkatnya 20, berarti yang kebaca nanti 20 Newton. Oke, seperti itu. Nah, silahkan ditonton video ini 3 atau 5 kali agar paham dan bisa mengerjakan. Selamat belajar, selamat berjuang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.